Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dapat rahmat, selalu mendapatkan hidayah dan ridha Allah dalam seluruh aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pertemuan ini saya akan menyampaikan bab tentang iman kepada Allah, khususnya tentang Asmaul Husna. Di dalam bab kita tentang Asmaul Husna ini saya tidak akan menyampaikan secara detail 99 nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna itu, tapi hanya sebagian saja sesuai dengan KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan ini di kelas 10. Baik, yang pertama perlu kita sampaikan bahwa apa yang akan kita bahas yang pertama dalam pertemuan ini lebih jelasnya adalah tentang pengertian iman itu apa, nanti kita sampaikan. Kemudian bagaimana pengertian tentang Asmaul Husna, dan yang ketiga bagaimana hikmah tentang iman kepada Allah, khususnya melaksanakan, mempraktekkan nama-nama indah Allah khususnya itu. Demikian untuk yang pertama ya. Baik, kita mulai. Pengertian iman itu dari kata Arab atau bahasa Arab yang artinya percaya. Jadi amana yu'minu imanan, artinya percaya. Artinya kita mempercayai, membenarkan secara secara hati atau di dalam hati kita mempercayai, kita percaya, membenarkan dengan mengikrarkan, dan kita percaya dengan cara mempraktekkan segala apa yang kita percaya itu. Misalnya iman kepada Allah berarti kita meyakini di dalam hati kita tentang Allah, tentang keadaan atau wujud Allah dan sebagainya. Kita mengikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita harus mempraktekkan, membuktikan apa yang kita percayai dalam hati kita dan apa yang kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan, dengan syahadat tadi. Yang dalam istilah lain sering kita dengar dengan istilah bahwa secara istilah al-imanu atau iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, dan wal amalu bil arkan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ini pengertian iman. Baik, tentang berikutnya tentang Asmaul Husna. Kita iman kepada Allah, yang tentunya kita juga harus mempercayai, meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama-nama indah yang melekat dalam dirinya, yang mana itu menjadi sesuatu yang menunjukkan eksistensi Allah itu sendiri. Namun dalam hal ini kita tidak membahas semuanya ya. Namun awalnya kita harus tahu dulu apa itu Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna, Asmaul Husna, al-asma'u itu artinya nama-nama ya. Kemudian al-husna adalah yang indah atau yang baik. Kalau digabung al-asmaul husna berarti nama-nama indah, nama-nama yang baik. Yang dimaksud di sini adalah nama-nama indah Allah atau nama-nama yang baik yang Allah miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan Asmaul Husna ini ya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kenapa kita membahas Asmaul Husna? Karena Allah sendiri pernah berfirman bahwasanya Allah itu mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan kami Allah ya, dan bagi Allah ya Asmaul Husna, dan Allah memiliki Asmaul Husna ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya, dan tinggalkanlah
Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama indah Allah itu. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Saya juga nama kanu ya'malun. Al-A'raf ayat 180. Dengan demikian bahwasanya Asmaul Husna itu sendiri adalah sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kita bahas dalam Asmaul Husna kali ini tidak semuanya bisa saya katakan. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim. Jadi lihat di sini Al-Karim ya. Artinya maha mulia ya. Maha mulia. Allah maha mulia, maha punya kemuliaan, punya kebersihan, punya tidak ada cacat apapun ya. Ini yang luar biasa. Ini dalam surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang ingkar maka sungguhnya Rabbku maha cukup dan maha mulia. Ini menunjukkan bahasanya Allah punya nama-nama indah yang disebut dengan Al-Karim. Yang kedua adalah Al-Mu'min ya. Jadi dilihat di layar. Al-Mu'min artinya maha mengkaruniai keamanan. Artinya maha memberi keamanan, maha memberi rasa aman. Allah mempunyai sifat nama indah Al-Mu'min, artinya Allah mempunyai sifat atau mempunyai sebuah aktivitas, sebuah julukan yang dalam prakteknya Allah senantiasa memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang mempercayai dan yang taat kepadanya, yang ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rasa aman barang siapa yang ikhlas dalam beribadah, barang siapa yang punya keimanan yang luar biasa pada Allah, Allah akan memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan. Ini bisa dilihat di layar bahwasanya Al-Mu'min adalah maha memberikan keamanan. Kemudian yang ketiga ada Al-Wakil, maha mewakili atau maha menolong. Ini berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain. Dalam konteks ini Allah Al-Wakil, artinya kita menyandarkan segala urusan kepada Allah. Jadi maka kita sering berdoa bahwasanya kita misalnya telah berusaha dengan kuat ya, atau mungkin contoh yang jelas adalah ketika kita keluar dari rumah untuk pergi dan sebagainya, kita sering mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah siap dengan segala sesuatunya untuk dalam perjalanan kita serahkan kepada Allah dengan keselamatan yang Allah insya Allah jamin, karena semuanya kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh bahasanya kita diajarkan oleh Allah dalam Islam, kita selalu bertawakal kepada Allah karena memang Allah mempunyai sifat Al-Wakil seperti itu. Kemudian yang keempat Al-Matin artinya maha kokoh, maha kuat ya. Di sini Allah mempunyai nama indah Al-Kokoh, Al-Matin, maha kokoh, maha kuat. Allah memang luar biasa ya, Allah luar biasa, punya kekuatan yang secara fisik juga kita tidak bisa melawan atas kehendak Allah ya, karena semua dalam pengaturan Allah ya. Sehebat apapun manusia masih kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain Al-Matin di situ maha kokoh, maha kuat adalah sisi lain Allah juga sangat teguh, sangat kuat di dalam prinsip menepati janji ya. Janjinya kuat dan tidak goyah, istiqomah ya. Misalnya innakala tukhliful mi'ad ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah menyiksa atau ketika Allah memberikan sebuah pahala hambanya, Allah akan pasti akan memberikan itu. Jangan tidak boleh kita takut khawatir akan Allah mengkhianati janjinya. Juga demikian ketika kita ingkar kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah, Allah juga akan memberikan sanksi di akhirat dengan neraka. Demikian juga seperti itu. Allah tidak akan mengingkari. Ini Allah sangat kuat teguh ini. Masalah Al-Matin dari Allah maha kuat. Dan kemudian yang kelima kita lanjutkan. Yang kelima ada Al-Jami, maha mengumpulkan. Ya, ini sudah disebutkan Allah dalam surat
Ali Imran ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'ul linnasi liyaumil Rabbana inna jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Ini untuk al-jami bisa disebutkan dalam ayat tadi yang intinya adalah ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Allah mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ini artinya Allah punya sifat indah al-jami karena Allah nanti punya kekuasaan untuk mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang di dunia oleh hamba-hambanya. Ini juga bisa diartikan bahwasanya Allah juga bisa menyatukan, bisa mengumpulkan sesuatu yang barangkali menjadi asalnya bercerai-berai menjadi bersatu. Allah bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang punya kekuatan yang luar biasa sebagai umat Islam yang satu, umat wahidah ya. Ini. Dan sisi lain kita juga harus mempunyai keyakinan bahwasanya kita juga mempunyai rasa ingin bersama orang lain, ingin berkumpul dan sebagainya. Karena memang kita diberikan sebuah ajaran Allah bahwasanya kita harus memiliki nama-nama indah Allah itu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang al-jami, yaitu maha mengumpulkan. Kemudian yang keenam adalah al-adil, maha adil. Allah bersifat al-adil, artinya yang maha adil. Manusia di dalam memahami Allah mempunyai nama indah al-adil, ini adalah Allah tidak berat sebelah, Allah adil, Allah tidak memihak. Maksudnya Allah memiliki sifat adil adalah bahwa Allah adalah zat yang memelihara kewajaran atas berlanjutnya keeksistensi. Jadi tidak ada yang tidak adil dalam hidup ini karena Allah mempunyai sifat yang adil. Contohnya misalnya mengapa manusia harus berpakaian, mengapa hewan tidak berpakaian ya, kayak sapi, kerbau dan sebagainya itu tidak berpakaian karena manusia itu sensitif kulitnya, maka diberikan akal oleh Allah atas keadilan Allah, diberikan akal oleh Allah manusia itu untuk membuat baju untuk menutupi untuk melindungi badannya dari sensitifnya alam, panas, dingin dan sebagainya. Kalau sapi karena tidak punya akal, maka dia tidak bisa membuat baju untuk melindungi dirinya dari sebuah gangguan alam, maka Allah memberikan kekuatan sisi lain dengan keadilannya dengan membuat atau membentuk kulit sapi yang sangat tebal sehingga kebal terhadap panas dan hujan. Demikian juga ayam yang kulitnya tipis ya, sensitif juga, tapi karena keadilan Allah diberikan bulu yang tebal yang mampu melindungi dari panas dan hujan. Dan banyak sekali keadilan Allah, memang luar biasa. Ini yang perlu saya sampaikan untuk al-adil. Yang terakhir, yang ketujuh ada al-akhir. Allah maha akhir. Allah maha akhir artinya Allah adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Dan dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Allah maha akhir dan dia juga maha awal juga ya, maka Allah itu tidak ada awalnya memang ya, karena semua yang paling awal adalah Allah, dan Allah maha awal. Nah, tidak ada yang mengawali selain Allah ya. Nah, dan tidak ada awalnya malah gitu ya. Allah juga tidak ada akhirnya, maka maha akhir ya. Yang apapun yang terjadi di dunia ini, makhluk Allah yang paling akhir, apapun hidupnya atau apapun keadaannya, yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk 7 penjelasan tentang Asmaul Husna pada pertemuan ini ya. Dengan demikian kita bisa memberikan sebuah catatan di sini. Yang pertama adalah bahwasanya kita kalau beriman kepada Allah, khususnya Asmaul Husna, kemarin tadi saya sampaikan Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Adil, kemudian
al-jami, kemudian al-akhir dan sebagainya tadi saya sampaikan. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. Kita laksanakan, kita praktekkan segala apa yang telah kita ketahui khususnya tentang Asmaul Husna itu ya, kita melaksanakan dengan baik perintah-perintah Allah ya. Yang kedua, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 Asmaul Husna. Allah berdoa dan berdoalah dengannya. Allah mempunyai Asmaul Husna dan jumlahnya 99. Nah, maka kita sering berdoa. Ya, berdoa dengan menyebut namanya. Maka kita sering membaca doa dengan baca Asmaul Husna. Nah, kok 99 dari mana? Rasulullah bersabda, bismillahirrahmanirrahim ya, ada sabda Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, mi'atan illa wahidan, ya. Bahasanya sungguhnya Allah memiliki Asmaul Husna ya, 99, ya, 100 kurang 1. Ya. Wa man aqsaha dakhal jannah, dan barang siapa yang menjaganya masuk surga. Ada yang mengatakan hadis lain, man hafidhah dakhal jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Maka kita disuruh membaca setiap saat dengan berdoa menyebut nama-nama indah Allah Asmaul Husna yang biasa dilantunkan oleh teman-teman kalian di sekolah-sekolah, 99 Asmaul Husna itu. Ya, ini ada ajaran yang luar biasa yang membuat kita semoga bisa lebih mudah diijabah oleh Allah ketika berdoa. Yang ketiga, hikmah belajar Asmaul Husna kali ini adalah yang ketiga, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, kita praktekkan. Kalau Allah Maha Adil, kita adil. Kalau Allah Maha Karim, kita harus menjadi orang yang mulia, baik mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita juga punya sifat al-jami. Kita bisa bersatu dengan orang lain, tidak dalam keadaan selalu sendiri, tapi kita juga bisa punya sifat ingin berkumpul karena kita mempunyai mengetahui nama indah Allah dan kita praktekkan dengan melaksanakan seperti itu. Yang keempat adalah Allah Maha Mulia, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi, orang-orang yang mulia akhlaknya dan sebagainya. Yang kelima, Allah memberi keamanan, rasa aman ya, maka jadilah khalifah Allah yang memberi rasa aman, tidak malah mengganggu, merusak, tapi kita memberikan rasa aman, kasih sayang dan menenteramkan orang lain. Kemudian yang keenam, Allah Maha Al-Wakil, maha mewakili hidup kita, optimis ya, semangat bekerja, belajar, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal, serah kepada Allah setelah kita ikhtiar. Yang ketujuh, Allah Maha Kuat, Maha Matin, Maha Kokoh, maka jadilah khalifah Allah, hamba Allah kita ini yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Kemudian yang kedelapan, untuk Allah Maha mengumpulkan, maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing ya. Kita harus siap-siap dan kita menjadi hamba Allah selalu berhati-hati. Ini bukti kita melaksanakan membuktikan kita mempraktekkan setelah tahu nama indah Allah al-jami. Kemudian al-adil, kita harus punya rasa keadilan kepada manusia. Kemudian yang ke-10 ada al-akhir ya. Maka kita sebagai hamba Allah, khalifah Allah, siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, karena nanti kita tidak akan selamanya itu di dunia dan kita ada yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa taala ya. Semua ada akhirnya, akhir hidup kita adalah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan kita harus siap semuanya itu, kecuali Allah, kan Allah yang maha membuat, maha akhir dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca tasbih dan sholawat dan tahmid. Semoga Allah meridhoi dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.